Setelah seminggu berlalu, kita telah melakukan aktivitas dan akhir minggu kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita bersama-sama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita serahkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu, karena telah seminggu kita tidak bertemu, alangkah baiknya kita menyapa kanan kiri depan kita dengan katakan Tuhan Yesus baik. Enggak gitu? Tuhan Yesus baik. Kiri kanan kan? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan, tanggalkanlah semua masalah kita dalam pikiran kita. Apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita, kita mau tinggalkan. Kita mau tinggalkan segala rasa khawatir kita dalam hidup kita. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau relakan hidup kita karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam satu pujian itu hidup dengan Jangan tinggalkan
bersatu dalam doa menyembah. Berfirmanlah Tuhan Subhanahu yang terhalang kepadaku dan penuhilah jiwaku dengan kasih. Puji Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, nyanyian dan pujian kita. Kita mau sembah Tuhan karena hanya Dia untuk rasa terima kasih kita atas anugerah yang diberikan kepada kita. Dia menyelamatkan hidup kita dari kekalahan dosa, dari rantai dosa yang membelenggu kita, dan menyelamatkan hidup kita. Dalam satu pujian, Yesus Kau benar. Kita dipimpin dalam doa penyerahan. Kita ulang lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku dan pengharapan dalam Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlukan anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu, nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup lagi, hatiku tetap
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini merupakan doa kami, Tuhan. Jika kami hidup di dalam Tuhan, maka sebesar apapun kekuatan dunia ini tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, mengizinkan kami untuk bisa hadir di bait-Mu Bapa, untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menyampaikan pujian-pujian kami, doa-doa kami Tuhan, penyembahan kami kepada Tuhan. Suatu kesempatan yang begitu indah bagi kami yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur atas semuanya ini Tuhan, karena tidak semua Tuhan Yesus bisa mendapat kesempatan sebagaimana kami mendapat kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan perhatian Tuhan bagi kami. Berkati kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dalam perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami, pikiran kami. Ampuni kami Tuhan jika kami telah banyak mengecewakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tangan. Jika sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan peribadatan kami ini. Pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan dan berakhirnya ibadah ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat seluruh sidang jemaat yang telah hadir di tempat ini, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak kecil, Engkau berkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada perhatian Tuhan dan berkat Tuhan. Demikian juga Tuhan yang tidak berkesempatan hadir di tempat ini, kami tidak tahu apa keadaan mereka di luar sana. Mungkin mereka sedang sibuk dalam pekerjaan, atau ada hal-hal lain, atau mungkin ada dalam keadaan sakit, atau mungkin memiliki masalah kehidupan. Tuhan, kami berdoa, tetap Engkau memberkati mereka, tetap Engkau melawat mereka, sebagaimana Engkau melawat memberkati kami di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh para pelayan Tuhan pada hari ini, mulai dari Asher sampai kepada penyampai firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau pimpin setiap kehidupan kami, Engkau pimpin setiap pribadi-pribadi melayani Tuhan hari ini, agar kiranya Tuhan Yesus, pelayanan yang dilakukan, yang diberikan, semuanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Khusus sama berdoa buat worship leader dan juga pemain musik. Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan roh yang sama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, puji-pujian yang dinaikkan bisa menyatu dengan musik yang dimainkan Tuhan, sehingga itu benar-benar menyatu dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, urapi hamba-Mu, berangkatkan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan berasal daripada kekuatannya, bukan berasal daripada pikirannya, tapi semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih roh-roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu kami, yang ingin mencuri damai sejahtera kami, yang ingin mencuri firman-Mu dari kehidupan kami. Kami mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tempat ini, Engkau tidak berhak di tempat ini. Biar kiranya Tuhan saja menguasai kami, dan Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kesaksian. Tapi sebelum itu kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit kembali untuk berdiri. Kita tegakkan sedikit kita menari untuk Tuhan. Kita membaik dan kita dalam juga. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Karena ini Minggu Testimony Sunday, minggu untuk memberikan kesaksian kita bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan baik dalam hidup kita. Seandainya ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, bisa bersaksi di depan. Kita mencatatkan cinta kasih Tuhan bahwa telah sebulan, selama setahun, atau mungkin ada sesuatu yang harus saya saksikan dalam hidup saya menjadi berkat untuk orang lain, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Mungkin Pak Gembala atau Pak Tome. Mungkin kalau tidak ada yang bersaksi, kita bisa lanjut. Atau mungkin ada yang sudah dapat berkat atau mendapatkan kasih setia Tuhan, mungkin ada yang mau masuk sekolah, bagaimana persiapannya gitu. Anak-anak muda mungkin, oke, mungkin next time mungkin ya, minggu hari ini mungkin nggak ada. Tapi saya percaya bahwa setiap kehidupan kita adalah untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan korban persembahan, nanti kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Kita angkat satu pujian, Hidup Tanpamu. Dunia ini mengatakan bahwa kita hidup untuk senang saja. Hidup ini hanya mengatakan, aku ingin memuaskan jiwa. Tetapi kita berbeda. Kita mau hidup bagi Allah Bapa. Haleluya. Katakan dunia ini mengatakan hidup senang saja. Hiduplah memuaskan jiwa. Aku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Kita ulang lagi dari awal, lebih suka kita lagi. Dunia ini mengatakan hidup senang saja. Hiduplah memuaskan jiwa. Aku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak
yang hidup apakah hati hidup tanpamu. Maka kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan yang kau beri Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak jika sebentar kami akan beri Tuhan, percaya Tuhan berkat yang kami kembalikan Tuhan kepadamu Tuhan akan memperlebar kerajaan-Mu, mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan berlimpah. Berkat-Mu Tuhan bagi kami yang luar biasa Bapa. Ketika kami dibukakan bagi kami, berkat dicurahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mengumpulkan korban persembahan kita kepada petugas balik. Harap mempersiapkan. Kita mau angkat pujian, kita mau bersukacita lagi kepada Tuhan. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati. Marilah kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi benih di dalam hati kita, dapat boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Kita kiranya siapkan supaya firman Tuhan menjadi firman yang dapat kita dengar. Bukan hanya kita dengar, tetapi kita mau menjadi firman, orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Katakan satu menjadi kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan
Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kami. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, Berseru berseru berharap dalam Yesus. ajar kau Tuhan, Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. ajar kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. kita ulang lagi dari awal. Lebih sungguh lagi, katakan kekuatan di hidup. Kekuatan hidupku, Haleluya. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, Berseru Tuhan, berseru haleluya. berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Baik, kita harus semangat dan senantiasa mengatakan haleluya kepada Tuhan. Kita senantiasa menghadap kepada Allah karena hidup kita adalah oleh Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan hari-hari hidup kita, bahwa adakah kehidupan kita ini dengan kekuatan dan kehebatan kita? Dan ada pun terkadang kita lupa diri, sebab apa yang telah ada bagi hidup kita seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi percaya hari ini Bapak Ibu, hadirnya kita hari ini itu adalah oleh karena pengorbanan Kristus dan kasih kemurahan Allah.
Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita belajar dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 dan kedua. Saya ulang kembali, Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama dan kedua. Nah, ini sudah ditayangkan di atas. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih temanya pada pagi hari ini adalah hidup oleh Kristus. Kita melihat, setelah kita membaca firman ini, maka terkadang dalam hati kita bisa berkata bahwa seluruh dunia, miliaran manusia, bahwa mereka sudah mati, termasuk kita sebelum kita percaya. Oleh karena pembacaan firman ini, maka bolehkah kita katakan setiap orang yang tidak percaya, maka mereka adalah orang-orang mati. Mereka adalah zombie. Terkadang kalau kita dibilang seperti ini, orang lain bisa marah dengan kita. Ketika suatu saat ngobrol dengan teman-teman di pekerjaan, dan mungkin ini seringkali kita dengar, berbagai macam orang-orang di dunia ini ada yang percaya tentang kepercayaan yang dianut sendiri. Tapi mereka ngobrol tentang bagaimana kehidupan mereka, tentang kepercayaan mereka. Ada juga yang ikut-ikutan orang Kristen yang mengatakan kalau mereka, oh itu sama semua. Orang yang menganut di seberang mengatakan itu sama. Yang satu juga mengatakan, oh sama. Gereja juga mengatakan orang-orang Kristen yang gak tahu, entah kenapa dia berkata, itu juga ikut-ikutan dia bilang sama. Lalu apa perbedaannya? Seorang Kristiani, seorang yang di luar Kristen, mengatakan semuanya sama, berarti gak usah percaya. Karena semuanya sama. Karena orang-orang seringkali tertuju pada kehidupan moralitas. Karena kenapa Bapak Ibu? Banyak orang yang di luar Kristen, dia punya moral baik, memiliki IQ yang tinggi di atas rata-rata, memiliki kesuksesan yang luar biasa. Tapi dia di luar Kristen. Seharusnya kita bilang mereka adalah durhaka dan harusnya mereka dihukum oleh Allah. Tapi kenapa tidak dihukum? Ini pertanyaan yang sering terjadi bagi orang-orang seluruh, baik orang Kristen di luar sana. Mereka mengatakan bahwa semua orang Kristen, orang Muslim dan Hindu dan semuanya yang menganut agama yang berapa yang ada di Indonesia termasuk, mereka mengatakan sama. Entah karena mereka takut berdebat, takut mengatakan kebenaran tersebut. Tapi bagi saya bilang Bapak Ibu, itu adalah perbedaannya sangat banyak. Karena kenapa Bapak Ibu? Banyak orang-orang memiliki kesuksesan kehidupan sama dengan orang Kristen. Makanya seringkali orang Kristen menyamakan dirinya dengan orang lain juga, berkata, oh saya kan juga orang Kristen, tapi hidup saya begini-begini saja. Malah saya lebih melarat dari mereka tentang keadaan,
yang mereka miliki. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sama Yesus adalah mereka hidup. Suatu pertanyaan ini Bapak Ibu, dan saya terus membaca, ini apa maksudnya dan bagaimana cara membuat orang-orang ini bisa mengerti tentangnya, artinya hidup kekristenan. Ada sebuah spesifik kekristenan itu, dan banyak kita tidak tahu apa spesifik kekristenan. Yang seharusnya kita ini harusnya mati, dan itu adalah kematian rohani. Jadi orang-orang yang di luar Kristen adalah mereka mati rohani. Makanya saya bilang mereka adalah zombie berjalan, dan mereka memiliki harta yang banyak, tapi mereka adalah zombie. Jangan marah Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang dikatakan kita ini zombie, berjalan tanpa arti, dan mereka adalah telah mati rohani. Maka kenapa Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, mereka melihat orang-orang yang sudah sukses itu, lalu mereka mengatakan bahwa Allah saya yang saya percayakan tentang Yesus, maka hidup saya begini saja. Mereka lebih baik, sehingga orang-orang Kristen karena melihat mereka, maka mereka melupakan imannya itu sendiri. Mereka pergi dan mengatakan tidak ada Allah. Karena kenapa? Mereka lebih pintar. Mereka bahkan lebih berkuasa dan berpengaruh bagi orang-orang lain. Masalah memberi, kalau bisa dikatakan sedekah Bapak Ibu, mereka berburu-buru memberi sedekah, menolong orang lain. Tapi orang Kristen hitungan. Tapi orang Kristen Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu, tapi kita bangga bahwa kekristenan saya orang Kristen. Hanya satu perbedaannya adalah, jika kita bertanya kenapa orang itu bisa kaya, itu adalah kasih karunia Allah yang umum. Kita kasih contoh. Matahari terbit dan dinikmati oleh semua orang. Harusnya orang-orang yang berdosa itu, yang mati rohani, mereka tidak bisa menikmati matahari. Lalu apa kelebihan kita? Harusnya hujan itu hanya khusus sama orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa? Itu adalah anugerah umum Allah. John Murray mengatakan, kemarin saya agak sedikit membaca bukunya. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah yang diciptakan Allah. Itu adalah karunia Allah yang umum. Dan terkecuali, ada lagi yang terkecuali, hanyalah orang-orang Kristen yang memiliki khusus, yang mereka miliki adalah kehidupan dibangkitkan dari kematian karena dosa dan telah bangkit sehingga mereka hidup. Lalu kenapa orang-orang yang banyak uang, ya Bapak Ibu, kita tahu sekarang ini, pernah enggak kita merasakan kita punya uang, kita memiliki harta yang banyak. Saya pernah mencoba dan mungkin sedikit ada uang, karena dulu saya cita-citanya adalah seorang pengusaha. Dan berkali-kali Bapak Ibu, ada 3 kali saya sudah bangkrut. Saya buka toko di Banten, di Rangkas, buka toko di Indramayu, dan terakhir saya buka di Bekasi, walaupun itu yang terakhir kecil. Tapi yang pertama, yang kedua adalah besar. Tapi apa yang saya dapatkan? Karena saya mempunyai niat
Dan keinginan saya adalah menjadi orang kaya. Dan itu terus yang saya cari. Dengan saya memiliki uang, percaya nggak Bapak Ibu, ke gereja dalam seminggu saya tidak pernah jarang ke gereja. Tapi saya punya toh, saya punya usaha. Saya merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya sudah punya, saya bisa. Ngapain lagi? Inilah yang sering kali kita terkecoh bahwa karunia Allah yang umum yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita melupakan menyingkirkan Allah dalam hidup kita. Maka seringkali orang yang banyak harta, dia berpikir, wah, gak perlu lagi Allah, ngapain? Apa perlunya Allah? Saya udah punya semua. Mungkin kita kalau mungkin kaya Bapak Ibu, ya kita terkecualikan dulu Pak Gembala. Dan inilah saya yang jempolin menjadi contoh kepada Pak Gembala. Orang yang seharusnya memiliki uang atau banyak harta harusnya tidak lagi duduk di dalam gereja. Tetapi kemana? Membuat schedule hari Sabtu, hari Minggu, pergi kemana? Ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan sekerja. Rekreasi kemana? Karena harus refreshing katanya. Sekalipun uang kan tidak ada arti, bisa semuanya. Bukankah orang-orang yang seperti itu, yang punya uang, ayolah kita ke mall, makan-makan, bareng-bareng dengan keluarga, happy-happy. Bukankah itu yang membuat hidup manusia adalah kekayaan yang diberikan Allah itu adalah kasih karunia umum Allah. Kenapa Tuhan kasih? Pertanyaannya begitu. Harusnya Tuhan gak boleh kasih sama orang-orang itu. Habiskan saja. Perlu juga Bapak Ibu. Ada orang yang menciptakan mobil, pesawat, dan bukan orang Indonesia, tapi kok dipakai oleh orang Indonesia. Dikasih IQ yang tinggi untuk menciptakan, buat apa? Hanya untuk mempertahankan kehidupan manusia sebelum kedatangan Allah yang kedua kali. Tapi jangan bilang Bapak Ibu, pernah enggak dengar yang boykot? Yang namanya KFC itu nggak boleh dimakan, itu dari Amerika. Ada juga yang ciptaan yang dari Israel, apalagi Israel. Oh, itu tidak boleh. Itu kan Yahudi. Harusnya kita orang Kristen nggak usah. Kan kita khusus spesial. Itulah spesifik hidup kita. Harusnya tidak. Tapi kenapa kita pakai? Sadar apa enggak? Itu adalah Tuhan mengizinkan dan kasih karunia umum Allah kepada seluruh dunia untuk mendapatkan pertahanan kehidupan selagi ada sebelum kedatangan Allah yang kedua kali. Dalam pernyataannya, di dalam Wahyu, ada langit yang selanjutnya dan bumi baru. Itu yang akan Tuhan berikan untuk mempertahankan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, jika kita memiliki semua apa yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah tidaklah kebutuhan besar. Tetapi yang dibutuhkan besar itu apa? Kebutuhan besar orang-orang berdosa adalah bukan karena diperlengkapi dengan pengetahuan pendidikan yang hari-hari berlarut-larut, setiap waktu belajar demi belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak. Tapi tidak. Yang dibuat adalah kebutuhannya adalah diperbaharui, dibangkitkan dari kematian rohani menjadi hidup dalam kerohanian. Inilah yang Tuhan mau. Jadi terkadang kita orang Kristen tidak pernah mengerti apa ya. Maka saya kasih tadi temanya adalah hidup oleh Allah. Dan sekarang oleh karena Allah dan kita hidup untuk Allah, yaitu di dalam Yesus.
Jadi dengan berbagai macam problem kehidupan, nggak usah lagi berpikir. Kita hanya berserah. Karena hidup kita adalah hanya untuk Allah. Mau hidup, mau mati, terserah Tuhan. Tuhan yang berkehendak, suka-sukanya Tuhan. Ngapain lagi pusing? Tapi jangan bilang juga, udah aku tidur-tidur aja di rumah. Karena saya sudah hidup dalam Tuhan. Tidak. Jangan berpikir bahwa apa yang ada yang terus kita cari dalam kehidupan kita, menambah-tambahkan harta yang ada, itu adalah kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Tetapi yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah kebutuhan diperlengkapi yang dari kematian rohani dibangkitkan dalam Yesus Kristus. Jadi seringkali kita akan sombong dalam hidup kita ketika kita sukses. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saudara pernah mengalami nggak ketika uang di dompet sedikit banyak, rasanya dunia ini milik saya. Tetapi kalau tidak ada uang di dalam, kayak ayam sayur Bapak Ibu, mata nggak ada uang, nggak memiliki uang di dompet. Tetapi kalau sudah memiliki uang di dompet, jalannya kayak ayam jauh. Akhirnya kita melupakan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan. Yang artinya sudahlah nggak berdoa lagi. Kan sudah ada. Itulah yang terpenting. Saya akan membawa kita di Yohanes 11 pasal 43. Bapak Ibu, ketika Yesus membangunkan Lazarus, boleh ditayangkan? Saya ulang kembali Yohanes 11 pasal 43 sampai 44. Yohanes 11 43 44. Oke, Devan. Ini dia. 11, Devan, 11. Oke. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Nah, ini boleh kita lihat Bapak Ibu. Saya akan baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ini adalah sebuah bayangan kehidupan kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kita yang telah dibangkitkan oleh Yesus dalam arti pengertian rohani, dibangkitkan yang seharusnya kita masih di dalam kematian, tetapi dibangkitkan. Oleh karena iman kita, Tuhan memberikan alat bagi kita untuk berpikir. Bagi orang Kristen adalah Allah apa yang diperlukan. Iman. Sama seperti Lazarus ketika Yesus memanggil keluar Lazarus yang selama 4 hari mati dan seharusnya adalah sudah membawa musuh. Begitu juga dalam hidup kita yang sebenarnya. Dari kehidupan yang mati, Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan dosa. Maka sekarang kita hidup bersama dengan Tuhan. Apa kata harusnya? Ya Lazarus yang berkata, aku adalah mimpi apa tidak? Kenapa apa yang terjadi? Begitu juga orang-orang yang di sekeliling mereka melihat bahwa Lazarus sudah bangunkan 4 hari, seharusnya mereka menutup hidung dan mereka tidak berani di sini. Tapi dia keluar, Lazarus keluar. Harusnya kita seperti itu. Dari kematian sama seperti Lazarus, kita sekarang ini adalah bangkit dan hidup bersama Kristus.
Bagaimana tentang hidup bersama Kristus, Bapak Ibu? Hidup penuh dengan kerendahan hati. Karena seharusnya kita tetap selama-lamanya dalam kematian tanpa ada Yesus Kristus yang telah membangunkan kita dari kematian itu. Maka itulah sebenarnya kehidupan yang spesialis orang Kristen, yang saat ini kita bangga bahwa saya orang Kristen. Kita bisa menjawab, jangan bilang sama, orang lain juga bilang sama. Oh, sama saja. Karena itu benar. Karena banyak orang yang berbuat baik. Karena kita melihat orang Kristen juga terkadang hanya berkata dalam mulut, aku adalah orang yang percaya, tetapi perbuatan kita adalah. Tetapi dalam berpikir kita, karena kita memiliki iman, maka kita diarahkan dalam berbuat yang baik. Karena aku hidup oleh Kristus, maka aku lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Itulah Bapak Ibu yang harusnya. Jadi jangan coba-coba kalau lagi ada anak-anak muda yang ngobrol sama-sama, dia adalah contoh, dia adalah saudara kita Muslim, dia adalah orang Hindu, dia adalah Buddha. Karena ada begitu. Karena di pekerjaan saya ada bervariasi. Ada Hindu, Muslim, ada Konghucu, tapi ngomong bareng-bareng. Mereka suka ngomong begitu, tapi itu sama saja. Karena harus kebaikan yang harus dilakukan. Bukankah agama itu mengatakan itu harus baik dan kebaikan. Tapi adakah kebaikan kita Tuhan terima? Adakah kebaikan yang kita perbuat dalam hidup kita, dalam sehari saja, kalau bisa ditimbang, adakah kebaikan lebih banyak daripada keburukan? Kita harus menyadarkan. Tapi kalau memang kebaikan Allah berkenan, maka percaya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa sanggup masuk dalam kebangkitan rohani, dibangkitkan kembali. Karena tidak, maka itu adalah hanya karunia Allah oleh kematian Yesus yang membawa kita hidup kembali. Jadi itulah kehidupan kita yang spesial, yang khusus orang-orang Kristen. Kita bangga hari ini kita hidup karena anugerah Allah oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan dan senantiasa memampukan kita menjalani hari-hari kita. Jangan hidup hanya terpaku oleh karena anugerah umum Allah yang diberikan melimpah-limpah kehidupan kita. Tapi berpikirlah, kita ini adalah hidup telah dibangkitkan oleh Kristus, maka hidup kita kembali kepada Kristus. Semangat untuk melayani, semangat untuk berdoa, dan semangat terus datang ke gereja. Jangan lupa hari Jumat dan anak muda hari Sabtu, dan apalagi hari Minggu. Ya. Terus berdoa, terus semangat untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang kedua tadi, kalau ku hidup begini.
Pujian kami yang telah kami nyanyikan, yang telah kami nyatakan melalui pujian kami di hadapan-Mu, bahwa jika kami hidup pada hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu saja, hanya oleh karena kebaikan-Mu saja, hanya oleh karena semua kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, ada kehidupan yang masih Tuhan berikan, ada kekuatan, ada kesehatan. Semua sendi tubuh kami bisa memfungsikannya kembali. Kami bisa bangkit dari tempat tidur kami masih bisa bersuara, kami bisa masih menghirup udara yang segar. Kami bisa membuka mata kami dengan jelas melihat bagaimana kemurahan Tuhan Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan, di hari Minggu ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami berjalan dari rumah kami, untuk kami datang ke rumah-Mu ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati peribadatan, menikmati firman Tuhan, menikmati pujian, menikmati persekutuan yang masih Tuhan berikan kesempatan itu bagi kami. Oleh sebabnya Tuhan, biarlah kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu terus Engkau nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh sebabnya itu Tuhan, teruslah berjalan di depan kami Bapa. Biarlah kami sebagai pengikut-Mu akan terus mengikut setiap langkah-Mu, sehingga kami melihat kemana arah Engkau tuju kehidupan kami ini. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan, oleh karena kami membutuhkan akan kekuatan dari Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau juga membentangkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Guru Bekia. Tuhan, kami tahu bagaimana kehidupan orang-orang Efesus sebelum mereka percaya kepadamu. Begitu juga kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami sebelum ada di dalam Engkau Tuhan. Bagaimana kehidupan kami sebelum kami percaya kepada Engkau. Bagaimana begitu carut marutnya kehidupan kami. Bagaimana bobroknya kehidupan kami. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kami ada
kami berdiri, kami menyembah Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyebut nama-Mu yang kudus oleh karena kesempatan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Oleh karena tidak ada yang mampu memisahkan kami dari dunia ini, tidak mampu dunia ini memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami hidup oleh karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu, hamba-Mu berdoa. Biarlah tetap berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan mereka, keluarga, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, bahkan yang merindukan juga keturunan, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan juga kesehatan. Biarlah juga Tuhan berkati senantiasa. Engkau akan terus menyatakan kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan kami semuanya yang hadir pada hari ini, yang duduk di hadapan-Mu pada hari ini Bapa, kiranya berkat Tuhan akan terus Engkau alirkan dari surga itu, dan biarlah juga akan Tuhan tetapkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Bapak Guru Begea yang sudah memberkati melalui firman Tuhan, biarlah juga Tuhan berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan, istri juga yang Tuhan anugerahkan, semua pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, bahkan harta kekayaan yang Tuhan berikan juga Tuhan berkati. Apapun cita-cita, apapun pergumulan, apapun wacana ke depan, biarlah juga Tuhan akan senantiasa melihat kapan waktu yang tepat Engkau akan mengabulkan semuanya itu dalam kehidupan mereka. Anak-anaknya yang sedang berjuang untuk mencari sekolah, bahkan sedang bersekolah, juga Tuhan berkati. Biarlah pada waktunya akan selesai tepat di mana Tuhan akan izinkan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan jemaat juga yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin beberapa jemaat di tempat ini, juga Tuhan berkati. Engkau akan memberikan senantiasa hikmat kebijaksanaan baginya, bagaimana ia memimpin jemaat ini Bapak, supaya ia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Istri anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, pekerjaan sebagai aparat sipil negara juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami pulang dari tempat ini pun nantinya Bapak, biarlah berkat-Mu akan mengikuti kami, biarlah kemurahan-Mu akan mengikuti kami, sehingga kami melihat bagaimana kami akan tetap hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, beberapa bulan lagi akan dilaksanakan pemilu serentak kembali dalam pilkada pemilihan kepala daerah. Tuhan, biarlah hiruk pikuk dari pilkada ini, biarlah semuanya akan terhindar dari anarkisme, biarlah juga terhindar dari segala kekacauan. Kami tahu bahwa Indonesia kami yang tercinta ini, kami hidup di dalamnya, dan kami berdoa agar pilkada serentak ini akan Tuhan jadikan menjadi pilkada yang berkenan, menjadi pilkada yang pesta demokrasi yang baik, sehingga baik kami yang ada di Jawa Barat ini pun, siapapun yang Tuhan tetapkan di dalam hati kami masing-masing, memilih calon, memilih pemimpin yang mampu memimpin kami di Jawa Barat ini, kiranya itu adalah Roh Kudus yang berbicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, dan bimbing kehidupan kami agar kami tetap di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Gereja kami, Gereja Pentakosta Indonesia, kami berdoa agar juga Tuhan berkati para pemimpin, unsur pimpinan dari ketua, sekjen, bahkan para pembantu umum juga Tuhan berkati, para koordinator wilayah juga Tuhan berkati, dan para pendeta-pendeta yang menggembalakan jemaat-Mu, gereja-Mu juga Tuhan berkati. Kau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka tetap berkenan, Engkau memperkenankan kehidupan mereka untuk tetap melayani Engkau di altar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami Bapak. Sepanjang minggu ini, realitas kehidupan kami akan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutur setiap kehidupan kami, cukupkanlah setiap kebutuhan kami Bapak, baik makanan, minum, dan pakaian, juga Tuhan akan senantiasa mencukupkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, inilah hidup kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami, dan
Kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita sembah berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk baik. Kita angkat pujian buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, semua ku relakan, nyaman jadi mulia. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimulia. Dengan sukacita, suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di hari ini, di hari Minggu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kita pengharapan, peneguhan lebih lagi sebagai pengikut Kristus gitu ya. Jadi ingat bahwa Kristen itu bukan agama, melainkan sebutan untuk pengikut Kristus. Jadi ketika mereka tidak mengikuti Tuhan, tidak mengikuti Tuhan Yesus walaupun mengaku Kristen, dia bukan pengikut Kristus gitu ya. Terima kasih untuk hambanya, juga terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir hari ini. Saya melihat beberapa wajah yang sudah lama tidak hadir dan kembali hadir gitu ya.
Jadi terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kiranya di minggu-minggu berikutnya kita bisa sama-sama terus untuk bergiat lebih lagi, bergiat sama-sama untuk lebih merindukan kehadiran Tuhan. Kita bersekutu. Ada yang bilang kan berdoa bisa di mana aja, di rumah bisa. Betul. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, ketemu saudara seiman kita semakin dikuatkan lebih lagi gitu ya. Jadi ibarat sapu lidi itu kalau sendirian ya gampang dipatahin. Tapi kalau sapu lidinya banyak, dia nggak akan bisa dipatahin gitu. Jadi itulah gunanya kita bersekutu, kita berkumpul di dalam Tuhan supaya kita bisa saling menopang dan saling menguatkan gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk pelayan altar yang hari ini sudah melayani dari WL, singer, pemain musik, terus LCD, jaga kamera di belakang, kolektor juga, terus usher, dan terima kasih untuk Joy yang hari ini sudah debut ya. Grogi nggak Joy? Grogi? Hah? Dikit, oke. Oke, jadi mudah-mudahan Joy semakin lebih baik lagi ke depannya. Jadi semakin lebih lebih hebat lagi lah. Semakin banyak latihan supaya semakin lebih luar biasa lagi dipakai Tuhan gitu ya. Oke, untuk minggu depan tanggal 21 Juli kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juli, tanggal 21 Juli. Untuk worship leader yang akan melayani adalah saya sendiri, lalu singer dilayani oleh Ibu Yeni dan Saudara Joy, lalu usher dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, lalu infokus dilayani oleh Ray, kolektan dilayani oleh Peniel, lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak pimpinan jemaat, musik dilayani oleh Saudara Dedi, masih Dedi, lalu doa persembahan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu doa penyerahan oleh Bapak Pendeta PR Harefam. Lalu minggu depan kita Batik Day, jadi silahkan menggunakan batik supaya kita boleh sama-sama untuk tetap melestarikan warisan bangsa gitu ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat di tempat ini jam 7:30 malam seperti biasa. Lalu hari Sabtu ibadah youth jam 7 malam. Rencananya jam 7 ibadah youth minggu besok mau mau ngeliwat gitu ceritanya. Jadi kita sama-sama bareng-bareng nih ngeliwat bareng. Jadi kita aktivitas youth sama-sama dalam ibadah youth. Jadi kalau yang merasa kayaknya acaranya youth tuh kayaknya seru-seru ya gitu, saya mau datang ke ibadah youth aja lah gitu ya, silakan. Jadi ajak saudara-saudaranya, teman-temannya supaya di ibadah youth kita boleh semakin seru lagi, semakin lebih bergiat lagi. Anak-anak muda boleh melayani Tuhan dengan masa mudanya gitu ya. Lalu kita untuk latihan hari Sabtu di tempat ini nanti lagu dan jamnya nanti akan dikirimkan. Lalu minggu depan, jadi hari ini kan harusnya ada ibadah sektor 8 youth ya, tapi diundur jadi minggu depan dikarenakan KPI Jabodetabek diundur di minggu ini. Otomatis ibadah youth yang sektor 8-nya mundur minggu depan. Jadi hari ini teman-teman youth nggak jadi untuk berangkat ke ibadah youthnya sektor 8 gitu ya, lalu diundur. Jadi hari ini kita akan ada latihan untuk kaum wanita untuk persiapan ibadah kaum wanita sektor 8 tanggal 11 Agustus. Jadi kaum wanita boleh tetap tinggal untuk kita latihan dulu lalu setelah itu latihan untuk persiapan ibadahnya gitu ya. Yang memainkan musik nanti Saudara Rian, lalu saya sebagai WL-nya. Kasih dia istirahat ya, kasih. Nggak usah pakai singer karena kita juga udah sedikit. Jadi biar yang lainnya bisa perbantuan untuk melayani di bawah, yang kolektor atau yang lain-lain gitu. Jangan ntar abis di depan soalnya. Oke,
Ada tambahan? Itu aja. Puji Tuhan. Oke, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita menyelesaikan peribadatan kita dengan baik, dan kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Sintua Octavian Harifa. Anda masih Sintua, kamu belum dibuang. Ya, jadi itu masih mengikut itu. Ya, ini belum kan? Oh iya. Ini permintaan Pak Gembala ini. Ayo dulu bersaksi dulu sini dulu. Ayo dulu Okta. Ayo. Oh iya. Ayo dulu Pak Sinto, ayo. Ayo bersaksi dulu. Ayo. Bersaksi aja, ayo. Mari. Ini permintaan Pak Gembala langsung loh, bukan saya. Tadi disahkan sama Pak Ama Harapan. Jadi kalau mau menyalakan sebenarnya itu distempel sama Pak Ama Harapan tadi. Ayo Pak Sinto, ayo. Ini memang harus begitu. Ayo. Kalau sama baju kotak-kotaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya pertama-tama bersyukur ya bisa kembali lagi beribadah seperti biasa, terus ketemu sama saudara, sama teman-teman pada hari ini. Kemarin juga hari Sabtu, tapi hari Minggunya belum sempat sini soalnya kebablasan tidur. Ya minggu lalu. Kebablasan tidur. Jadi ya saya syukuri juga, dan bahwa selama ini ya kurang lebih setahun ya atau berapa bulan, 13 bulan. ya mungkin gara-gara atau karena pekerjaan gitu, jadi susah buat beribadah. Itu pun kalau saya ibadah ke gereja yang lain pada bolong-bolong gitu, ada yang sekali sebulan, kadang enggak gitu. Kirain gerejanya yang bolong. Enggak. Jadi ya gimana ya, sampai saat ini ya ini saya bisa berdiri di hadapan saudara saat ini gitu, oleh karena pertolongan Tuhan yang masih sehat gitu. Masih sehat gitu. Ya senang aja sih, bersyukur dan senang bisa melihat saudara, wajah Bapak Ibu, dan ya yang saya alami juga, yang saya lihat ya banyak perkembangan juga sama teman-teman, sama adik-adik juga bisa melayani gitu. Yang dulunya susah gitu, tapi sekarang ya udah berani gitu. Ya saya salut gitu. Diteruskan, dilanjutkan gitu, jangan sampai menyerah gitu, tapi tetap diteruskan dan jangan lupakan Tuhan dalam hidup. Itu aja Pak. Udah sepanjang Pak. Nanti aja. Puji Tuhan. Dia takut untuk melanjutin berceceran air hujan. Soalnya biasanya dia kalau nangis Bapak Ibu itu bukan hanya ikut air mata, air ini pun ikut. Dan biasanya dijilat dikit-dikit. Ya. Jadi selamat datang Pak Sintua. Ya. Kapanpun ayo kita pelayanan kembali. Saya yakin bahwa Anda merindukan memimpin pujian di sini. Saya yakin dengan itu. Ya, dari kemarin tuh Pak Guru selalu bilang, kapan Pak Sintua itu kembali lagi Pak? Saya tertekan jiwa. Iya.
Iya kan Pak? Iya kenapa Pak? Kita harus saling support Pak. Kita sesama hamba Tuhan saling support Pak. Jangan dikalahkan sama jemaat Pak. Support kita. Tapi besok-besoknya harus rapat-rapat begini. Biar dia setuju sih. Iya. Soalnya Pak Guru udah bilang gini kan. Iya aja lah. Soalnya udah mau belok kepalanya sudah. Buruk-buruk katanya. Ya. Jadi selamat datang Pak Sintua di tempat kembali kita kembali beribadah. Ayo kita pelayanan kembali. Kapan kita harus menjadwalkan kembali untuk pelayanan, untuk memimpin pujian di sini ya. Jadi artinya bahwa jika masih ada kesempatan kita masih bisa bersama-sama, ya itu seizin Tuhan dan itu rencana Tuhan. Artinya sejauh mana kita akan berlari, sejauh mana kita akan melangkah, tangan Tuhan pasti akan tetap menarik. Dia akan tetap tarik bagaimanapun. Dia akan mengembalikan kita ke jalan yang Dia mau. Maka mari kita melayani Tuhan kembali. Mari kita melayani Tuhan ya. Nah, untuk 3 bulan berjalan ini memang sudah tersusun jadwalnya. Maka di tahun berikut pastikan bahwa kamu harus siap untuk melayani kembali. Ya, makanya hadirlah hari Sabtu, hadirlah hari Minggu, agar kita melihat bagaimana kekompakan kita kembali di tempat ini khususnya. Ya, puji Tuhan. Enggak untuk Sintua saja. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti sah ya. Sah ya. Diutus ke sana. Oh, nah itu. Jadi bulan 10 ini ada pentahbisan Sintua, Pak Sintua. Hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi bulan 10. Termasuk Pak Guru. Jadi kalau bisa ikut biar sah dan dapat SK-nya. Karena kan sekarang kan masih guru dan Sintua dalam lokal gereja. Nah, kalau sudah dapat SK-nya nanti itu Sintua dan guru Injil seluruh Indonesia. Nah, itu loh. Jadi ayo mari kita lihat bagaimana Tuhan akan terus menyatakan kemurahannya dalam hidup kita. Lalu yang kedua, jika ada info loker ya kasihlah ke Pak Sintua kita ini. Karena beliau membutuhkan pekerjaan juga. Udah kerja? Udah? Oh puji Tuhan kalau begitu. Berarti bisa datang hari Sabtu kan ya? Hari Minggu sih. Oh hari Minggu, oke, yang penting datanglah hari Minggu, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalau ada kesempatan hari Sabtu datang hari Sabtu, dan hari Minggu datanglah hari Minggu, ya. Itu. Lalu yang berikut minggu ketiga itu kita ngeliwet ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau menyumbangkan liwetnya, yang mau menyumbangkan liwet melalui uangnya, kami sangat menerimanya dengan senang hati. Kita ngeliwet biasanya ngeliwet kan pakai nasi ya. Kita ngeliwet pakai mie. 1 kardus. Jadi ya gitu. Jadi Jadi kita beli 1 kardus mie, lalu kita mie goreng tapi bukan mie kuah. Kalau mie kuah ditaruh di atas daun pisang kan minyak semua nanti di bawah sini. Nah, jadi katanya sih Bang Heri katanya mau nyumbang 3 kardus katanya. Sama kulkas Alfamart mau dibawa ke sini katanya. Ya, jadi minggu depan itu kita ngeliwat Bapak Ibu yang punya dana lebih, ya, punya dana lebih atau membantu kami, ya, untuk dalam kebersamaan kami. Ibadah tetap ada, tapi ibadah singkat, doa, lalu baru kita maksudnya sih lebih kepada doa makan sih ya. Ya, ibadahnya ibadah makan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membantu, mau memberikan dananya,
silakan menghubungi Joey dan juga Dedi, silakan mana yang lebih cepat, silakan berikan kepada mereka untuk dipersiapkan. Anggarannya sih 50 juta. Sebenarnya kami butuh 50 juta. Bisanya kemana? Ya, kalau penganggaran kemarin kurang lebih 500-an. 500 karena beli beras, beli daun pisang, terus beli mie-nya juga. Karena mie-nya aja itu udah 140.000 satu kardus. Ya, beli telur sama persembahan. Masanya kalau dipecah harus penuh dengan doa itu, harus manggil dokter itu kalau. Ya. Jadi anggarannya sekitar 500.000, 500 lebih boleh. Ya. Nah, kurang jangan. Nah itu. Ya, jadi nanti beli beli beras, beli mie, beli ayam kalasan. Ya, beli ayam kalasan 2 ekor kalau nggak salah. Nah, beli ayam kalasan. Itu kan per ekor kalau ayam kalasan kan. Nah jadi beli itu. Sambal juga beli itu. Nah jadi seperti itu. Karena kami punya visi di sini, kita harus berbeda dari yang lain. Termasuk ngeliwet. Orang ngeliwet pakai nasi, kita pakai mie. Nah itu. Ya. Nah, hari ini memang ternyata duet maut ya. Duet maut antara bapak dengan anak. Nah, gitu. Bapaknya anak yang bontot, anaknya anak yang sulung. Wah, itu duet maut itu. Luar biasa gitu ya. Ya, meskipun ada sedikit kesalahan dalam penjadwalan, ya nggak apa-apa lah. Biasa pertama itu ke grogi itu memang harus perlu gitu. Ya. Nah, nah itulah. Jadi minggu depan hari Sabtu ngeliwet, ya kami berharap sih Pak Sintua bisa datang. Karena ini jabatan kepala suku masih belum dilepaskan. Ketua geng. Oh udah dilepas pokoknya ketua geng ya. Nah itu jadi yuk hari kita datang, dan hari ini kita tidak jadi bukan tidak jadi sih, tapi diundur ke minggu depan terkait dengan ibadah pemuda sektor 8 ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tujuan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sebenarnya bahwa hari Jumat yang lalu ya minggu lalu, hari Jumat sampai hari Minggu, gereja kita telah mengadakan sinode yang ke-76. Ya, yang ke-76. Jadi ada beberapa keputusan yang sudah diputuskan bersama di Pematang Siantar untuk berguna di seluruh Indonesia. Ya, ini keputusan secara nasional. Ya, ini keputusan secara nasional. Maka hal itu saya akan bacakan. Sebenarnya ada tiga lembar sebenarnya, tapi saya baca keputusan terakhir aja. Ya, dari ringkasan semua dari keputusan yang ada. Ya. Nah, keputusan sinode tahunan ke-76 Gereja Pentakosta Indonesia tahun 2024 nomor 01/ST/P garis datar GPI /SK garis datar 1 2024 sinode tahunan ke-76 Gereja Pentakosta Indonesia tahun 2024 yang dihadiri 1.455 orang dari 1.367 sidang dengan suara bulat memutuskan yang pertama program kerja tahunan 2024-2025 sudah terlampir, itu ada di belakang itu, saya tidak membaca. Yang kedua, pengurus Gereja Pentakosta Indonesia akan menyesuaikan ADART organisasi OKUPI. Nah, OKUPI jadi kan? OKUPI sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan membentuk kepengurusan yang baru. Hamba Tuhan yang berpindah sidang harus menunjukkan surat pengantar dan surat pengangkatan dari sidang sebelumnya untuk diterima di sidang yang baru. Pengurus wilayah akan mengadakan pembekalan kepada setiap hamba Tuhan yang akan diangkat. Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia akan mencetak ulang buku penegak rohani, buku lagu kita. Lalu pembangunan gedung Raja Wali akan dilanjutkan, baik perbaikan atau renovasi maupun finishing, serta penambahan gedung baru dan diharapkan selesai tahun 2025.
Yang ketujuh, panitia pembangunan Gedung Raja Wali akan menseleksi kontraktor yang kredibel untuk melakukan renovasi Gedung Raja Wali. Yang kedelapan, rencana anggaran biaya sebesar 4.613.548.800 rupiah. Maka dibulatkan menjadi 5 miliar. Ya, 5 miliar. Yang akan dibebankan ke wilayah-wilayah secara proporsional. 9. Panitia pembangunan Gedung Raja Wali akan membuat laporan keuangan mengenai arus masuk dan keluar kas secara berkala. Dan yang terakhir, yang ke-10, panitia pembangunan Gedung Raja Wali akan mencari dana talangan untuk mempercepat proses pembangunan. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 7 Juli 2024. Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia, Ketua Rev. Dr. M. Hasiburian MI, Sekretaris Pendeta OR Siburian SPH. Nah, jadi itu keputusan, ada 10 keputusan secara bulat diputuskan oleh para pengurus Gereja Pentakosta Indonesia secara nasional, dan nanti semua itu akan dilaksanakan per wilayah. Nah, jadi per wilayah juga punya aturan tersendiri, ya, tetapi tanpa mengabaikan aturan-aturan yang sudah diputuskan di secara nasional. Nah, itu keputusan sinode tahunan kita yang ke-76 tahun ini, yang ke-76, dan semoga ini bisa membangun, mengembangkan gereja kita lebih maju dan gereja kita lebih berkembang, baik ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pemimpin puji. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kepada hambanya yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan membalas dan memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan menyalam-nyalami para hambanya. Kita akan satu pujian sungguh kau mempesona. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya.